Selamat pagi Bapak Abi, apa kabar hari Iya. ini? Ya, pagi Bu, kabar saya baik. Ibu, gimana kabarnya? Astungkara Bapak, saya Ya, baik-baik ya, sekali. Nah, hari ini kita akan melakukan prasupervisi ya Bapak ya. iya. Di mana tujuan dari prasupervisi ini agar Bapak lebih percaya diri nanti ke depannya pada saat pelaksanaan pembelajaran. Dan juga nanti Bapak biar tahulah kemana arah pengembangan dari pembelajaran Bapak. Siap? Siap Bu. Iya, oke. Nah, sebelum kita akan melaksanakan supervisi, ada beberapa pertanyaan di pra observasi ini. Nah, adapun yang Bapak pada saat nanti akan melaksanakan suatu pembelajaran, Bapak pasti akan memiliki suatu tujuan pembelajaran. Nggih. Kalau boleh tahu, silakan Bapak jelaskan sedikit Bapak tujuan pembelajarannya. Baik, tujuan pembelajaran saya itu saya sesuaikan dengan capaian pembelajarannya Oke, Ibu dan nggih. elemen-elemen pembelajarannya itu. Ya, heeh. Baik, tujuan pembelajaran saya adalah berfokus untuk meningkatkan keterampilan bahasa siswa, Nggih. baik dari segi kemampuan menyimak, kemampuan membaca, kemampuan mendengar, lalu kemampuan menulis dan kemampuan berbicara Ibu. Itu Oke, tujuan oke, utamanya. oke. Berarti di sini boleh saya ulang lagi tujuan pembelajaran Bapak itu yaitu untuk meningkatkan Kemampuan. kemampuan bahasa anak baik secara itu lisan dan tertulis. Tulis, G, ya. Nah, dari tujuan pembelajaran itu nanti kan ada apa pengembangan yang ingin Bapak capai. Nggih. Jadi di sini nanti saat pembelajaran Bapak menggunakan pengembangan seperti apa, Bapak? Oh, kalau pengembangan saya lebih menggunakan, mohon maaf, pengembangan itu seperti pendekatan Bu ya? Iya, Oh, pendekatannya kalau nanti apa berdiferensiasi atau gini iya. nanti gininya. Kalau pengembangan itu saya seperti yang Bu tadi katakan, saya lebih menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oke, ya. Nah, diferensiasi ini saya gunakan itu tiga Ibu, Oke. diferensiasi proses, Oke, diferensiasi proses. konten, dan diferensiasi produk. Oke, Nah, G. namun dalam kegiatannya tentu tidak serta-merta ketiganya saya gunakan sesuai dengan materi yang saya ajarkan seperti itu. Oke. Bisa Ya. dua atau satu atau tiga. Oke, oke. Berarti kalau nanti bisa dijelaskan sedikit nanti kalau untuk diferensiasi apa dulu Konten. kontennya nanti seperti apa nanti Bapak? Gini Kalau ya. diferensiasi konten itu saya menggunakan berbagai macam, contohnya adalah menggunakan berbagai macam media seperti saya menggunakan media teks, tulisan, lalu juga saya menggunakan media video, Oke, ya. media musik, dan mungkin apa namanya tuh eh, peta konsep. Jadi Peta anak-anak nanti konsep membuat menganalisis ya. menganalisis Oke, gitu. berarti itu semua itu sesuai dengan gaya belajar dan Ya, minatnya. iya, Oke. sesuai dengan Nah, siswa. oke. Kalau di konten sudah, sekarang prosesnya seperti napi Bapak? Baik, untuk Diferensiasinya. diproses, kita kan di sini kalau saya mengamati kegiatan belajar di kelas, itu saya melihat bahwa ada berbagai macam tipe siswa. Nah, maka dari itu di diferensiasi proses ini saya lebih sering melakukan pembelajaran pendekatan ke individu siswa, Oke. terutama kepada siswa yang memiliki kebutuhan khusus seperti kesulitan Oke, belajar oke. Ya, seperti ya. itu. Oke, Nah, oke. dan Ya. pembimbingan khusus gitu. Oke, berarti menggunakan pendekatan yang digunakan untuk siswa yang akan diaplikasikan untuk siswa yang mengalami yang memiliki spesialisasi ya. Iya, lebih banyak Lebih gitu. banyaknya. Oke. Kalau di produknya nanti Kalau ada. kalau di produk nih kan ada berbagai macam tipe yang Ya, saya gini. diferensiasi. Kalau produk mungkin di akhir materi itu ada saya ajak anak-anak untuk membuat teks Oke. sesuai materi, atau mungkin bisa juga membuat video. Kalau kemarin seperti saya minta anak-anak untuk membuat sebuah video negosiasi. Oke. Nah, seperti Nggih, itu. Berarti nanti kan produknya disesuaikan dengan gaya dan minatnya. Dan Oke. boleh dalam bentuk teks atau dalam bentuk video atau mungkin presentasi sesuai Ya, dengan sesuai dengan visualisasi, kinestetik, dan auditori. Iya. Ya, siap. Oke, sudah luar biasa sekali Bapak untuk pengembangannya.
nanti, nah sekarang model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran apa Bapak untuk bisa mencapai dalam gini? Nggih, kalau model pembelajaran saya lebih sering menggunakan PBL, Ibu. Oh, PBL, Nggih, problem based Basic learning, nggih. ya. Berarti nanti penilaiannya untuk seperti apa? Proses penilaian dalam dari awal, dari proses sampai akhir. Bagaimana bentuk proses penilaian Bapak? Assessment-nya nanti. Assessment kalau saya itu ada 3 tahap yang saya gunakan. Oke, ya. Assessment awal atau dia diagnostik, lalu assessment formatif, dan assessment yang terakhir nih mungkin assessment saat penilaian akhir tahun seperti ini. Oh gitu, ya. Nggih. Berarti kalau asesmen diagnostiknya itu nanti seperti Ada berbagai macam tipe, Bu. Kalau saya biasanya wawancara atau pemberian kuis kepada anak-anak. Mengukur seberapa sih pemahaman mereka tentang materi yang akan Ya. saya ajarkan. Oke, formatifnya Kalau formatif itu biasanya Berarti di akhir materi atau di akhir pembelajaran saya laksanakan evaluasi, saya gunakan kuisis, Kahoot seperti Oh itu. iya, berarti tidak selalu monoton dengan harus dengan di atas kertas kayak Oh, gitu tidak. ya. Ya, sudah berarti semua sudah menggunakan sesuai dengan perkembangan teknologi ya. Karena saya yakin kalau sudah menggunakan teknologi anak-anak pasti bakalan lebih tertarik ya, berminat dan mereka akan berusaha untuk menjawabnya lebih baik kan Pak. Ya, oke. Oke. Nah, itu sudah secara keseluruhan sudah Bapak jelaskan dari tujuan pembelajarannya, area pengembangannya, kemudian strateginya. Nah, sekarang berarti Bapak nanti saya akan melakukan observasi di kelas berapa ya Bapak ya? Eh, kita kalau ke jadwal mungkin di perhotelan A, Pak. Nggih, perhotelan A 10 kelas perhotelan 10. Nggih, harinya Harinya hari Rabu nih, Kak. iya Rabu. Berarti besok ya Bapak ya? Nggih. Nggih, heeh. Dan jam Jam pagi nih ke jam 8. jam 8. Berarti di gini ya, jam pertama Bapak nggih. nggih. Heeh. Oke. Oke, Bapak untuk praobservasi Tiang rasa sudah cukup. Tiang harapkan nanti Tiang kan juga ikut nanti pasti nanti pada saat observasinya nanti dipersiapkan segala kebutuhannya. Saya doakan semoga lancar pada saat nanti pelaksanaan observasi. Untuk kelanjutannya nanti untuk selesai observasi kita akan ke pasca observasi ya Bapak ya. Nih, nanti kita bisa cari waktu lah setelah hari Rabu. Biar kita lebih rileks lah Bapak. Ya, oke. Nah, dari sekian praobservasi ini mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak gini tanyakan untuk lebih lanjut. Mungkin saya diskusikan sedikit, Bu, tentang apa namanya itu pembelajaran berdiferensiasi kooperatif gitu. Karena di suatu kondisi saya sering membentuk kelompok nih sudah pernah saya terapkan 2 pembentukan kelompok. Yang pertama itu saya kumpulkan berdasarkan kemampuan, tapi itu kurang begitu cocok. Ya, lalu saya gaya belajar kumpulkan mereka berdasarkan minat mereka sendiri, Bu. Berarti mereka menentukan sendiri. Tapi memang ada kurang sedikit sih. Mungkin bisa. Kalau minat, kalau minat berarti kalau mereka minatnya di kelompok A minatnya bikin video, kelompok B minatnya dibikin teks. Itu lebih efektif atau bagaimana menurut Bapak kalau untuk pembelajaran yang kemarin, Bapak? Nah, itu yang saya bingungkan, Ibu. Karena mereka ini berkumpul pada suatu kelompok bukan sesuai minat, tapi lebih ke pertemanan gitu. Oh gitu, ya, oke. Itu Ya, siap. Berarti tindak lanjut permasalahan yang kemarin ya. Ya, oke. Berarti Bapak sudah menemukan satu permasalahan. Nanti saya harapkan juga nanti pada saat pengembangan ini Bapak bisa menemukan nanti. Berarti kira-kira. Nah, Bapak kan sudah tahu kira-kira menurut Bapak dari permasalahan yang itu rencananya Bapak maunya gimana, Bapak? Kedepannya itu pengen kan tadi kan sudah dicoba dengan sesuai minat, sesuai
Itu sudah dicoba sesuai minat atau baru sesuai dengan keinginan pertemanan itu pasti Bapak? Baru hanya sesuai keinginan pertemanan Ibu. Oke, Ya, berarti itu belum. belum. Kalau dari 1 sampai 9 masih. Ini Kalau skala keberhasilannya? keberhasilannya mungkin saya kira-kira 7. Oke, sedangkan Bapak pengennya ke skala? Ya 8 ke 9 lah, Bu. Oke, berarti untuk ke maksimal Bapak memiliki rencana apa sih? Ya sudah sih sedikit, Bu. Baru bayang-bayang Ya, saja. coba gimana rencana Bapak misalnya? Bapak ceritakan. Rencana saya itu mungkin di kontennya yang Ibu saya kembangkan, lalu di kegiatan pembelajarannya itu saya juga di diferensiasi produknya saya lebih kembangkan nih Ibu. Kalau Oke. di dalam satu kelompok itu bila memang ada berbagai macam tipe, kemungkinan saya akan ajak anak-anak untuk membuat sesuai tipenya masing-masing, tapi dengan lebih sederhana. Biar ya jadi materinya tersampaikan, tapi minat siswa juga tersalurkan seperti itu. Itu baru. Nah, berarti Bapak sudah memiliki rencana ya, rencana kedepannya seperti apa. Nah, dari rencana tersebut, Bapak membutuhkan dukungan tidak? Baik sarana, prasarana, ataukah dengan rekan-rekan guru, dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan nanti? Mungkin sarana seperti proyektor, seperti ini, dan mungkin diskusi dengan guru aja, Ibu. Ya. Berarti dengan diskusi dengan rekan sejawat ya, seperti kita ini kita berefleksi. Nah sekarang Bapak sudah memiliki rencana, habis itu Bapak sudah tahu siapa saja yang perlu yang Bapak butuhkan untuk mendukung dari rencana Bapak. Nah, komitmen seperti apa yang ingin Bapak lakukan ke depannya agar bisa rencana ini terlaksana dengan baik? Komitmen. Gimana ya? Gimana itu? Komitmennya itu seperti baik, saya berarti berkomitmen saya akan memberi support kepada siswa, saya akan terus secara kontinu akan memberikan motivasi seperti apa, dan untuk diri sendiri komitmennya gimana gitu. Kalau dari diri sendiri saya berkomitmen untuk melakukan pembimbingan kepada siswa, lalu melakukan pendekatan juga kepada siswa, terutama kepada siswa yang memang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Kita fokuskan. Berarti Bapak sudah memiliki komitmen bahwa Bapak akan melakukan ini secara kontinu ya, dan terutama akan menekankan kepada siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Siap. Berarti rencana ini kapan akan Bapak realisasikan? Mungkin kita coba dulu mungkin di pembelajaran besok nanti. Ya. Siap. Bapak kan sudah siap, tadi sudah Bapak jelasin ke depannya Bapak diferensiasi dalam pembelajarannya bagaimana, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bagaimana, kemudian strateginya. Saya rasa itu semua sudah luar biasa Bapak nggih. Nah, dari pembicaraan ini jadi apa yang Bapak, dari praobservasi ini apa yang bisa Bapak simpulkan, atau apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari pembicaraan kita ini, Bapak? Kalau dari pembicaraan ini, kalau saya simpulkan, saya mendapatkan pertama mungkin kebulatan tekad, Ibu. Itu pertama. Lalu saya juga mendapat kepastian untuk proses pembelajaran saya. Yang awalnya saya masih ragu-ragu apakah ini sesuai atau tidak, tapi karena diskusi ini saya jadinya mungkin lebih yakin lah, Bu. Nah, berarti dari ini sudah dapat manfaatnya Bapak ya, semoga bermanfaat. Mungkin ada lagi Bapak, karena ini berhubung sudah mau bel masuk kita. Cukup itu aja. Cukup, siap. Berarti kita cukupkan dulu praobservasi, ini sudah lengkap, tinggal besok saya akan melakukan supervisi. Berarti Bapak sudah persiapkan manten apa yang dibutuhkan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sampai ketemu besok. Berdiri.
silakan duduk. Selamat pagi. Apakah semuanya dalam kondisi baik? Baik. Apakah ada yang sedang sakit hati? Ada. Bapak harap yang memiliki rasa sakit hati segera move on ya. Ingat, hidup itu bukan hanya tak ini, tapi kemudian hari pasti ada. Bapak cek kalian dulu. Yang Bapak panggil namanya, angkat tangannya dan bilang hadir kan? Yang pertama, Silvia. Oke. Dava Mayoga. Oke. Nana Febrianti. Ya. Mary Ginoase. Oke. Anak Agung Ade Mustika. Oke. Nina Sukreni. Oke. Ada yang belum Pak sebutkan namanya? Siapa? Oh, siapa namanya? Listia. Oh ya, absen 11 nak ya? Maaf nak ya? Baik. Semua hadir ya? Nah, materi kita kali ini adalah meneladani makna dan nilai kehidupan dari cerita klasik. Ya. Nah, sebelum itu Bapak ingin membuat kesepakatan kelas dengan kalian. Ya. Kesepakatan kelas ini adalah apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas saat pembelajaran. Ya, baik. Bapak bertanya, mungkin ada yang ingin mengusulkan apa yang boleh dilakukan di kelas? Silakan angkat tangannya. Contoh, minum boleh nggak? Minum boleh ya. Ada lagi? Apa cukup begini? Cukup. Oke, baik. Sekarang sanksi atau imbas balik apabila kalian melanggar hal yang tidak boleh dilakukan di kelas. Apa? Ada yang punya usul? Silakan. Menghibur temannya bagaimana? Oke, menghibur temannya bernyanyi di depan kelas. Sudah? Disetujui kesepakatan kelas ini? Oke anak-anak, karena kesepakatan kelasnya sudah disetujui, kita masuk ke pertama, yaitu adalah pertanyaan normatif. Bisa dilihat di slide materi. Tadi kan Bapak bilang bahwa kalian akan belajar tentang masa lalu, lebih tepatnya cerita klasik ya. Nah, sekarang Bapak punya 3 pertanyaan. Ya. Apakah kalian tahu atau pernah baca atau menonton atau mendengarkan hikayat, cerita klasik atau cerita lama? Pernah? Cerita klasik mungkin dari siapa? Pernah? Lalu apakah kalian tahu bahwa di Bali cerita klasik, hikayat atau cerita lama itu disebut dengan satur? Ya benar. Berkaitan dengan hal itulah kita akan lebih mendalami tentang cerita klasik itu, ya, atau hikayat. Ya. Baik. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah bisa bersama-sama membacakan. Menyimak dan menganalisis pesan atau makna pada teks hikayat dan tayangan video animasi hikayat secara mandiri serta aktif. Yang ketiga, silakan. Peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan mengaitkan dengan kehidupan.
kalian mampu menganalisis atau menemukan nilai-nilai dalam sebuah cerita dan menghubungkannya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Ya, seperti itu. Jadi tujuannya. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, adapun materi yang akan kalian pelajari dan kegiatannya adalah yang pertama, pengertian hikayat. Jadi nanti apa sih itu hikayat? Lalu ciri-ciri dari hikayat, ya. Lalu kegiatan yang pertama adalah memahami materi. Setelah kalian memahami materi, Bapak akan ajak kalian untuk membentuk kelompok. Dalam sebuah kelompok itu kalian akan melakukan diskusi terkait materi dan permasalahan yang akan kalian alami dan dapatkan. Selanjutnya, oke. Kita nonton video bagaimana? Ya. Video ini adalah berjudul Hikayat Kang Tua. Ya, judulnya Hikayat Kang Tua. Kalau suaranya tidak terlalu terdengar, boleh kalian baca subtitlenya di bawah ya. Oh iya, seorang pahlawan legenda berbangsa Melayu pada masa pemerintahan Sultan Malaka. Bapaknya juga pernah menjadi guru dalam istana yang handal suatu ketika. Hikayat berasal dari kata Arab, ya, Arab. Yaitu kata haka yang berarti menceritakan, mewartakan, menyerukan dan melukiskan. Ya, jadi kayak itu tuliskan di sini menceritakan. Ya. Dalam bahasa Indonesia, hikayat saya juga adalah sebuah karya sastra Melayu klasik atau lama berbentuk prosa. Oke, anak, dari materinya ada yang perlu dipahami? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, Bapak akan membentuk kelompok. Ya. Kelompoknya sederhana. Kalian cukup yang depan menghadap ke belakang. Ya. Ya. Silakan, langsung menghadap ke belakang. Untuk siswa yang di belakang, boleh berkumpul yang Agung boleh pindah ke sana. Dalam kelompok ini kalian akan mendiskusikan materi berdasarkan diskusi dari Bapak Didik dengan peserta didik. Pertama, Bapak share dulu materinya. Lihat, di sini ada materinya secara ringkas. Tadi Pak sampaikan sudah ada di sini semua. Bisa kalian lihat di sini ya. Jika seandainya ada pembagian yang lupa atau belum dipahami. Dua. Ini Bapak buat sendiri loh. Ya, bisa dilihat materinya. Oke, baik anak-anak, dapat diperhatikan sebentar. Di halaman pertama itu ada data diri, data anggota kelompok kalian. Itu ada nomor 1 sampai nomor 5. Kalau kelompoknya 5 orang, aku tulis namanya di sini. Kalau yang 4 cukup sampai nomor 4 saja. Ya, selanjutnya instruksi kegiatan yaitu kalian akan membaca atau menonton video atau teks yang ada dalam TKPD ini. Sudah ada dalam TKPD-nya. Ya, sudah ada teksnya di sini. Jadi kalian ada beberapa teks, boleh kalian pilih yang mana kalian mau diskusikan bersama anggota kelompok. Ya, boleh sekarang dipilih. Kalau tidak suka teks, ada video juga. Ini videonya juga sudah ada di sini, ya, ada di videonya di sini. Ya. Videonya ada 2, kayak dan webcam. Ya, karena nanti akan dibagikan. Baik. Nanti kalian akan pertama mencari makna dalam sebuah cerita hikayat yang kalian pilih. Ya. Kalau kalian mau dalam bentuk tulisan yang rapi dan struktur penjelasan informasinya boleh. Kalau kalian mau dalam bentuk gambar, kalian gambarkan secara kecil-kecil, sekali karikatur juga boleh. Ya. Kalau kalian mau buat seperti orang-orang karena
kalian suka menjelaskan juga boleh. Bapak bebaskan ke kalian. Oke. Baik, ada yang ditanyakan? Oh ya, satu hal lagi. Kalau kalian sudah baca teksnya dan kalian merasa, oh saya nggak cocok dengan teksnya Pak, kalian boleh mencari contoh teks di Google. Ya. Ya. Kalau mau cari Google boleh, cari di YouTube juga boleh. Ya. Nanti dikembangkan lagi, yang ini ya, dikembangkan lagi.
Kalau hikayat Lalu sudah kuatnya di tergantung kalian seberapa aja kalian menemukan ya. Perbedaannya kalian menemukan. Bebas temuan-temuan itu apa yang kalian temukan itu boleh ya. Yang di depan maupun di hasilnya ya teman-teman. Kalau ada sesuatu di depan, satu tulis berapa? Ya. Jadi kayak pandangan tentang manusia, hewan pun juga bisa dengan piring pengalaman pribadi bisa boleh itu adalah tapi mungkin dijelaskan sedikit perbedaan dalam ceritanya pada di sana ini kalau di menggunakan baju apa cerpen menggunakan sama ya jangan maju juga sama mungkin satu kalimat berapapun yang kita bisa boleh tidak presentasi atau penyampaian apa yang telah kalian diskusikan ya. Silakan mungkin anggota kelompoknya sebagai perwakilan yang bersedia silakan. Kelompok orang enak boleh? Budaya ya budaya. Silakan boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mau Swastiastu. Baik, dari sini Saudara Agung Universitas Semarang perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan 5 orang, di mana ada Ingat Kerni, Geri Bino Asif, Agung Nyumandala Inata, Ari Adi Andrawan, dan saya sendiri yang sudah mengenalkan diri saya tadi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yang dimana maaf yang pertama itu tentang perbedaan dan kesamaan. Jadi perbedaan dan kesamaan dari hikayat dan cerpen, saya mengambil kelompok kami mengambil judul hikayat Ibnu Asad Syahadat dan cerpen Hafalan Soleh. Baik, apresiasi teman-temannya. Itu presentasi saya. Sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada yang dipertanyakan? Silakan kalau ada yang memberi tanggapan, memberi jawaban berbeda atau ingin menambahkan, itu boleh menanggapi. Ya. Baik, ada lagi? Silakan ada yang menanggapi. Oke. Ini menanggapi. Oh, menambahkan. Silakan. Oke, silakan.
kelompok 2 ya. Oke, boleh silakan. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 yang mungkin sudah menanggapi kerja dari kelompok kami. Tapi di sini ada beberapa hal yang mungkin saya terima dan saya hal mohon maaf satu hal yang mungkin masih kontra di kelompok kami. Ya. Jadi kami kurang kalau dari saya sendiri kan saya sudah bertanya kepada kelompok saya itu kurang terima berangkat dari kesamaan yang kedua. Baik, silakan. Kalau tidak ada kami akhiri dengan balasan. Sekarang Bapak mau memberikan apresiasi dulu kepada kalian karena kegiatan sudah berjalan dengan baik. Ya, karena sudah kondusif dan seperti yang Bapak observasi tadi, pekerjaan memang ada beberapa yang harus dilengkapi, tapi secara keseluruhan itu sudah menunjukkan hasil yang memuaskan bagi Bapak dari hasil observasi Bapak. Ya, baik. Mungkin satu siswa menyimpulkan materi secara singkat. Boleh? Satu siswa menyimpulkan materi secara singkat. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu hari ini kita belajar tentang menyusuri nilai lintas ulangan nilai hikayat, yaitu tentang penyampaian ciri-ciri hikayat, nilai-nilai dalam cerita dari cerpen maupun hikayat, unsur dan juga ada unsur hikayat yang ada dua, yaitu unsur inskripsi dan ekspresi. Oke, bagus sekali. Jadi, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih Putri, sudah lengkap tadi. Bapak pertegas lagi sedikit tentang materi yang dipelajari hari ini adalah yang pertama, kalian sudah mampu menemukan makna ya dalam sebuah cerita atau makna pesan dalam sebuah cerita. Setelah itu, apakah kalian bisa mengaitkan nilai-nilai dalam cerita dalam kehidupan kalian? Bisa. Oke. Baik, karena kalian tidak ada yang bertanya, Bapak bertanya balik ya. Ini pertanyaan refleksi. Ya. Pertama, sudahkah kalian memahami apa itu hikayat? Sudah. Jadi hikayat itu adalah apa? Cerita apa? Klasik. Ya, yang mengandung makna dan nilai. Oke, karena kalian sudah memahami materinya, selanjutnya Bapak minta kalian untuk memberikan masukan saran untuk pembelajaran. Silakan. Mungkin Pak, saya kurang seru dalam pelajarannya karena kurang ini. Tadi Bapak menjanjikan sesuatu, tapi karena waktu. Oh, iya, silakan. Boleh, silakan. Baik, di sini saya atas nama Deputi Fani Maharani memberikan saran kepada Bapak sebelum kita memulai suatu diskusi atau presentasi, alangkah baiknya kita melakukan sebuah jam dulu agar teman-teman tidak loyo. Oh, gitu. Terima kasih. Baik. Oh ya, hal itu Bapak mohon maaf ya tadi karena masalah waktu dan apa namanya itu Bapak kira akan mungkin waktu yang ngomong yang akan presentasi jadi Bapak tunggal dulu. Tapi nanti di akhir pelajaran kita mungkin 1-2 menit ya. Itu Pak penyakit yang menyenangkan. Kita akan belajar kungfu nanti. Oke, ada yang lainnya? Ya. Ada yang lainnya? Oke, baik. Kalau tidak ada, untuk kita rigem gimana? Boleh? Karena tadi Padi bilang mau rigem, kita rigem. Biar nanti setelah kalian keluar, wajahnya happy. Karena kita akan melapor kungfu hari ini. Ya. Oke, semuanya berdiri. Oke, agak sedikit jaga jarak karena kita akan
tumbuhan dan benda mati. Saat Bapak bilang menjelaskan ciri-ciri hewan, kalian tangan kanan. Ha. Ha. Contoh. Berkaki empat. Ha. Ulang lagi itu. Baik, yang paling khas. Ia berbulu. Ha. Lalu ia menyerap air. Ia digunakan untuk melempar mangga. Itu dulu pelajaran kali ini. Untuk minggu depan, kalian akan belajar tentang struktur, kebahasaan, dan kalian akan mencoba mencari atau menganalisis hikayat dari struktur dan kebahasaannya. Ya. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, baik itu menyinggung perasaan pribadi, menyinggung perasaan yang Bapak sadari atau tidak sadari. Mohon maaf, ya. Mungkin boleh kami untuk pembelajaran dengan salam dan doa. Berdoa mulai. Nggih. Waktu bisa diulangi. Baik. Selamat siang Pak Abi. Siang Ibu Oming. Bagaimana perasaan hari ini? Ya, astagfirullah, perasaan saya baik Bu. Iya, dan juga bagaimana perasaannya setelah observasi kemarin Bapak yang sudah kita laksanakan kemarin? Ya, perasaannya cukup senang Bu, karena mendapat banyak masukan, Terima kasih, menambah banyak wawasan juga ke tiang. Iya, terima kasih Bapak. Nah, bagaimana pada saat perasaan Bapak pada saat saya berada di dalam, pada saat supervisor itu terjadi Bapak waktu itu? Perasaan saya itu sejujurnya Bu, agak grogi. Iya, masih banyak. Groginya itu karena dua hal. Yang pertama karena adanya rekan di kelas yang memang seperti menilai karena studi ujian, dan yang kedua itu karena ada kamera. Orangnya agak grogi lah Grogian ya, kamera ini. Tapi ya Astungkara kemarin berjalan lancar. Ya, Astungkara, ya. Ya. Nah, sekarang coba sedikit diceritakan Bapak bagaimana proses perjalanan pembelajaran Bapak kemarin dari pembukaan sampai di akhir. Bagaimana prosesnya? Oke, baik. Dari prosesnya itu seperti biasa kami kan di awal itu pasti mengucapkan salam, cek kehadiran siswa, kan. Habis nih melaksanakan Ice breaking nanti kurang kemarin. Sampaikan betul, kurang. betul. Setelah mengecek kehadiran siswa, saya lanjut ke pelanjaan pemantik seperti ini. Masuk ke proses pembelajaran 5 tahap pembelajaran nih ke observasi dan lain-lain. Baru sampai ke penutup nih. Siap. Nah, adakah hambatannya Bapak temui Pak kemarin Bapak pada saat? Untuk hambatan lumayan banyak sih Bu, karena kan yang biasanya saya itu kebanyakan adalah ngajarnya itu adalah mengalir begitu saja. Dan kayak ceramah. Tapi kemarin menerapkan suatu hal yang baru, jadinya sedikit blank dan anak-anak juga sedikit kurang terbiasa gitu. Ini kurangnya. Tapi karena sudah direncanakan dengan baik, ya Astungkara bagi saya tidak terlalu masalah sini kok. Berarti Bapak bisa ya menanggulangi semua hambatan-hambatan tersebut. Kalau untuk selanjutnya mungkin akan lebih baik lagi kayaknya. Kira-kira bagaimana hambatan itu Bapak kemarin tanggulangi seperti apa? Misalnya bagaimana dicontohkan dulu Pak? Pada saat hambatan yang terjadi itu kemarin kan merasa ada ceramah, awalnya ceramah, kemudian Bapak menggunakan satu metode. Menurut Bapak sekarang itu metode itu
lebih efektif mana metode yang sekarang Bapak pakai atau yang kemarin gitu? Oh. Ceramah. Setelah menerapkan Niko, saya merasa lebih efektif dengan metode yang baru, Bu. Pembelajaran diferensiasi Niko, konten, lebih studi proses Niko. Iya, iya. Karena kenapa? Karena setelah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi Niko, pertama saya tidak begitu terlalu capek menjelaskan. Iya. Kedua, siswa juga lebih aktif dalam pembelajaran karena kan saya cuma menjelaskan sedikit di awal tentang materi, selanjutnya mereka berproses dengan teman-temannya. Intan. Berarti kemarin Bapak melakukan diferensiasinya di proses dan konten. Oh ya, proses dan konten. Iya. Iya, betul. Berarti di konten nanti di sampai akhir Bapak bisa kemarin ya Bapak ya? Iya, karena sampai akhir anak-anak sudah mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi berupa mencari makna dari sebuah cerita. Itu sudah berhasil. Nah, oke. Nah, dari berarti kalau hambatan yang berarti dari siswa itu dari metode baru itu ada hambatan nggak Pak yang Bapak temui? Hambatan? Ada sih sedikit. Itu kira-kira apa itu Pak? Penyebabnya apa? Dari anak-anak atau dari Bapak gimana? Kurang tahu sih Bu, sebab dari mana. Tapi kalau sebelah saya jelaskan, Niko hambatannya Niko adalah dari anak-anak yang kurangnya pengawasan saya Bu. Saat kami melaksanakan diferensiasi prosesnya Niko, ada beberapa siswa yang tidak ikut dalam pembelajaran karena kan saya berkeliling Niko setiap meja. Jadinya tidak terlalu saya memperhatikan yang mungkin tidak meminta atau memanggil saya untuk mendekati meja. Berarti untuk Bapak mengawasi ke kelompok itu hambatannya ya. Mungkin dari sayanya kurang. Nah, kira-kira solusinya gimana Bapak? Menurut Bapak ke depannya itu? Solusinya mungkin di masalahnya Niko mungkin akan lebih variatif yang buat Bu. Kontennya akan yang lebih berbanyak. Jadi dan lebih menyesuaikan dengan kulturnya mereka. Rencana saya sih seperti itu. Karena kenapa? Karena mungkin kemarin konten saya itu topik yang saya ambil itu mungkin agak sedikit jauh dari lingkupnya mereka. Jadi nanti kalau saya menggunakan topik yang dekat mungkin sekitar budaya di sini, ini kan mereka akan lebih memahami dan cepat untuk belajar. Karena mereka lebih paham, jadinya mereka akan tertarik. Jadinya lebih mudah mereka untuk mengupasnya bersama-sama dengan teman-temannya. Oke. Berarti Bapak sudah dari hambatan tersebut, Bapak sudah tahu solusinya seperti apa nanti ke depannya. Komitmen seperti apa yang ingin Bapak laksanakan lagi agar bisa pembelajaran bisa lebih baik. Seperti itu Bapak. Kalau komitmen dari saya lebih mungkin akan mengajak siswa untuk membuat konten itu Bu. Dulu kan saya buat sendiri Bu. Saya cari di Google dasarkan gini. Habis itu ternyata kita harus lebih banyak melibatkan siswa. Keberpihakan pada siswa benar-benar. Karena kan mereka yang kita ajarkan. Itu yang saya dapat harusnya. Benar. Berarti gimana caranya Bapak kira-kira untuk berarti angket ataukah dengan cara kita pada saat ngobrol-ngobrol mungkin atau langsung to the point pada saat di kelas itu ayo anak-anak temanya atau bagaimana nanti kita menentukan tema dari karena kan kita kan menginginkan keinginan siswa kan. Nah, bagaimana prosesnya Bapak bisa sampai ketemu di tema sesuai dengan keinginan siswa itu gimana? Mungkin saya kalau di bayangan saya itu ada dua cara mungkin mungkin bisa ditambah Bu. Tapi kalau di bayangan saya cuma dua yaitu wawancara dan angket yang saya bilang tadi. Oke, ya siap. Berarti nanti Bapak sudah tahu hambatannya apa, kemudian solusinya juga sudah Bapak tahu, kemudian komitmen juga Bapak sudah tadi sudah Bapak pokoknya Bapak sudah berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran keberpihakan kepada siswa. Nah, sekarang dari sekian kita dari awal praobservasi, observasi dan sampai pasca, adakah hal yang mungkin Bapak dapatkan prosesnya untuk diri Bapak? Untuk diri sendiri yang saya dapatkan itu adalah menjadi guru tidak bisa yang namanya menjadi guru menurut saya tidak boleh menjadi orang yang egois Bu.
Karena kita Apa itu? berbicara karena kita berbicara tentang subjek itulah anak didik kita ya. gitu loh. Kita Berarti menentukan. semuanya bukan berawal dari kita, tapi Jadi, semuanya harus dari ya, anak-anak. kalau menurut saya seperti itu. Nggih, kita hanya bisa memberikan suatu proses, ini prosesnya. Nanti tema seperti ini, kalianlah yang melakoni semua, dan seperti apa proses yang akan dilaksanakan, ya kita serahkan ke Siswanya, Ya, baik. Nah, ada lagi kah Bapak yang mungkin dari awal sampai akhir gini, adakah yang mungkin ingin Bapak tanyakan lagi atau sampaikan lagi atau permasalahan, karena kan solusi permasalahan sudah kita kemarin temui, kemudian solusinya juga sudah dapat kita selesaikan permasalahannya. Nah, kira-kira ada lagi Bapak mungkin yang bisa saya bantu? Untuk sekarang sih bayangan saya belum, Bu. Mungkin nanti saat pembelajaran bisa lihat sedikit-sedikit apa mungkin yang perlu saya evaluasi, saya tingkatkan. Baik Bapak. Berarti terima kasih Bapak atas waktunya Pak Gabi. Dari awal pas dari praobservasi kita sudah melakukan wawancara, kemudian Tiang juga sudah melakukan supervisi pada hari Rabu ya kemarin. Kemudian saat ini didampingi oleh Ibu kita melakukan pasca observasi. Semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat untuk kita berdua dan juga untuk teman-teman dan terutama untuk siswa. Kita harus melakukan keberpihakan kepada siswa. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya.